Manometer Madidiang 3, Madidiang 3, Madidiang 3, all sign, Papa November Hotel Yankee, MMSI number 5250. Halo Sobat Maritim, senang dapat berjumpa dalam program kesayangan kita, Negeriku Maritim. Sobat Maritim, kali ini kita akan membahas topik berkomunikasi di atas kapal. Sobat Maritim ingin tahu kan bagaimana cara berkomunikasi di kapal? Wah, pasti beda ya saat kita berkomunikasi seperti biasanya. Yuk kita lihat bagaimana cara berkomunikasi di atas kapal. Nusantara 2, silakan masuk ganti. Tango Bravo Nusantara 2, mohon izin memotong haluan Anda dari lambung kanan kapal Anda. Ganti. Madidiang 3 di sini Tango Bravo Nusantara, silakan memotong haluan kami. Ganti. Baik, terima kasih kerjasamanya. Standby 16. Standby 16. Oh, jadi begitu ya cara berkomunikasi di atas kapal? Asik kan Sobat Maritim? Banyak alat yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi di kapal, mulai dari bendera isyarat internasional, bendera semapur, radio teleponi, dan masih banyak lagi peralatan komunikasi yang bisa kita gunakan. Sungguh mengasihkan belajar kemaritiman ya Sobat. Banyak hal yang bisa kita ketahui, sehingga kecelakaan di laut akibat tidak adanya komunikasi dapat diminimalisir. Jadi untuk cara-cara berkomunikasi di atas kapal itu banyak cara. Paling tidak ada 7 cara yang bisa dilakukan untuk berkomunikasi di atas kapal. Salah satunya, pertama, kita bisa menggunakan bendera, isyarat-isyarat bendera internasional yang ada sekitar 40 lembar. Kemudian ada juga isyarat menggunakan cahaya. Ya, ini bisa menggunakan lampu aldis ataupun objek-objek yang bisa menghasilkan cahaya. Yang ketiga, kita bisa menggunakan bunyi. Bunyi ini bisa dari gong, bisa dari klakson atau objek-objek yang memang bisa menimbulkan bunyi, sirine dan sebagainya. Tentu diinterpretasikan dari kode-kode tertentu. Kemudian selain bunyi, kita juga bisa menggunakan pengeras suara yang pada umumnya ada di atas kapal ataupun di gedung-gedung yang lain. Selanjutnya atau kelima, kita bisa menggunakan teknologi atau fasilitas radio telegrafi yang ada di atas kapal terinstall. Itu hampir umum radio telegrafi ada di atas kapal. Selain radio telegrafi, berikutnya adalah radio telepon. Radio telepon ini cenderung atau identik dengan voice atau suara, sehingga kita menggunakan suara kita untuk berkomunikasi menggunakan pesawat radio dari satu kapal ke kapal yang lain, atau dari satu kapal ke stasiun pantai atau VTS dalam hal ini, Vessel Traffic Service. Nah, berikutnya kita juga bisa menggunakan teknik yang lain, misalkan bendera lengan atau semapur. Nah, semapur ini 2 bendera yang berbeda warna digunakan dari satu kapal ke kapal yang lain. Tentu gerakan ataupun formasi yang digunakan dalam semapur ini menggunakan kode-kode pendekatan kode Morse. Nah, berikutnya adalah kode Morse itu sendiri, di mana setiap alfabet abjad itu memiliki kode-kode tertentu yang khas, yang bisa digunakan oleh voice, cahaya. Jadi kode Morse ini bisa diturunkan kembali tekniknya dengan untuk pendekatan cahaya, objek visual, maupun seperti bendera tadi. Sungguh mengasihkan belajar kemaritiman ya Sobat. Banyak hal yang bisa kita ketahui dengan belajar, sehingga kecelakaan di laut akibat tidak adanya komunikasi dapat diminimalisir.